5. Jadi udah dengan aplikasi-aplikasinya. Tapi kali ini saya diminta duluan, terpaksa di-update ya semuanya. Nggak mungkin saya langsung level pertemuan ke berapa ya? Biasanya saya 5 terakhir, mulai ke 9 sampai 14. Nah ini jadi dari awal, makanya agak ya perlu diedit lagi semua, diupdate ya. Jadi mulai dari pengantar, tapi sudah saya siapkan sampai 5 pertemuan. Ya Bapak Ibu, nanti saya taruh di Google Drive aja, saya share. Ya. Ya, Bu. Baik, nah hari ini kita tentang sistem dinamik. Sistem dinamik ya. Oke, yaitu mengerti perilaku sistem dengan mengidentifikasi struktur dari sistem. Gitu ya. Nah ini saya copy dari ini ya, makanya kadang-kadang nggak diterjemahin dalam bahasa Indonesia nggak pas gitu ya. Cuman ini istilahnya ada apa namanya frase ya seperti versi peribahasa lah ya. Experience is an expensive school katanya ya. Jadi pengalaman itu merupakan sekolah yang mahal. Kemudian pengalaman juga sesuatu yang kita ambil ketika sesudah kita membutuhkan gitu. Jadi sesudah kita include di dalamnya ya, involve, kita mendapat pengalaman. Nah, ini sedikit mengenai sejarahnya. Ini sebenarnya tahun 50 ya, 1950 yang apa namanya dia insinyur elektro menemukan satu apa ya memori untuk digital komputer. Makanya sebenarnya komputer digital itu baru mulai dikembangkan tahun 50. Dari situlah banyak teori-teori berkembang ya sampai sekarang program-program. Ini backgroundnya di computer science. Jadi sebenarnya tadinya dinamika sistem itu dikaitkan hanya dengan urusannya dengan komputer. Karena di situ kan ada komponen-komponen yang saling berinteraksi, outputnya ya itu dia yang ada di layar ataupun print ya, kita print itu outputnya. Tapi seiringan dengan berkembangnya ini apa namanya ilmu pengetahuan ya akhirnya teori tentang sistem itu diterapkan dan dikembangkan untuk berbagai organisasi, bidang ilmu, berbagai sistem, tidak hanya di computer science aja gitu. Ya. Nah, ini juga barulah di situ sejak itu baru mulai banyak apa namanya dikembangkan teori-teori tentang sistem dinamik dan masuk di dalam kurikulum ya di sekolah-sekolah dan universitas gitu. Oke. Jadi sebetulnya awalnya nih sistem dinamiknya dikembangkan untuk mengevaluasi bagaimana alternatif kebijakan-kebijakan berdampak ke pertumbuhan, ke stabilitas, ya, fluktuasi, kemudian juga ini changing behavior in corporation katanya kan. Jadi perubahan perilaku atau kebiasaan di suatu korporasi, kemudian juga di kota dan juga di negara-negara di suatu negara gitu ya. Itu maksudnya. Jadi sebenarnya terkait dengan bagaimana sih kebijakan itu jadi bisa merubah gitu ya, bisa berdampak ke perilaku dari sistem. Oke. Nah, ini jadi teori sistem dinamis itu apa ya? Adalah bidang matematika yang digunakan sebetulnya ya, yang digunakan untuk menggambarkan perilaku sistem dinamis yang kompleks. Nah, nanti ini ujung-ujungnya memodelkan ya, bukan matematika modeling sih, sebenarnya optimisasi. Nanti habis itu Pak Ruli nanti dengan Pak Rapat nanti ya optimisasi. Tapi saya akan kasih juga contoh-contoh kecilnya, mulai yang sederhana gitu ya. Jadi biasanya dengan menggunakan persamaan diferensial atau persamaan perbedaan kan kalau Bapak Ibu pasti udah pernah dong ya belajar persamaan diferensial ya turunan pertama itu sebetulnya apa sih tentang perubahan ya biasanya mungkin waktu belajar dulu persamaan diferensial itu untuk menghitung kecepatan ya dx per dt perubahan jarak seiringan dengan berubahnya waktu. Nah ini juga gitu persamaan diferensial tapi perubahan karakter seiringan dengan berubahnya waktu ya perubahan berbagai faktor lah berbagai variabel yang paling sederhana ya karakter dari sistem berubah terhadap waktu. Nah ternyata itu hubungan komponen-komponen antara di dalam sistem itu bisa kita konversi ke model matematik.
gitu. Kalau kita selama ini mungkin hubungan antara dua variabel kita bisa konversi jadi dalam hubungan regresi ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Jadi turunan pertamanya yang kita cari bagaimana perubahannya ya, perubahan terjadi seiringan dengan berubahnya eh, waktu gitu ya. Oke. Makanya di waktu ketika persamaan diferensial digunakan, teorinya disebut sistem dinamik accounting. Masih ingat kan Bapak Ibu kenapa pakai persamaan diferensial ya? Karena dia kontinu istilahnya waktunya itu artinya sampai 0,0000 sekian detik juga bisa berubah gitu. Lain kalau namanya diskrit. Itu diskrit nggak kontinu. Jadi misalnya per tahun ya, per periode waktu, per interval gitu. Ya, tahun 2020, 2021. Jadi ada eh, secara diskrit istilahnya. Nah, kalau ini kontinu sama seperti apa ya misalnya reaksi kimia gitu. Ya, kita kasih zat, nah itu kontinu kan dia reaksinya. Oke, lanjut. Ya, jadi ini sistem dinamik merupakan suatu pendekatan untuk menentukan eh, apa ya, seperti rancangan lah ya dan analisis kebijakan ya. Jadi seperti apa namanya dia karakteristik investigasi atau umpan balik atau feedback informasi dari sistem yang dikelola ya. Jadi penggunaan model atau rancangan bagi pengembangan bentuk organisasi dan panduan kebijakan. Ya yang paling sederhana kalau kita ya eh, kita bicara konteks tentang negara misalnya ya kebijakan gitu ya. Kebijakan yang berdampak ke perilaku masyarakat misalnya gitu ya. Nah, ini ada sengaja nih ada juga dari yang saya kutip ini ya teori-teori dari apa referensi ya deals with time dependent behavior of managed systems. Jadi dia berhubungan dengan perilaku yang bergantung kepada waktu gitu ya, time dependent dari pengelolaan sistem itu sendiri. Terus tujuannya ya ini menggambarkan sistem tentang sistemnya dan memahami sistemnya ya. Kalau di sini bilang focus on patterns of behavior. Jadi bukan dari apa yang terjadi tapi apa namanya polanya, pola kejadiannya. Ya, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya seperti gini. Misalnya dulu mungkin kita semua menganggap kalau belajar sejarah tuh menghafal. Ya, menghafalkan. Saya ingat sekali waktu saya ngambil S2, kami kebetulan di Australia ya, saya ngambil di New South Wales University di Sydney. Ada teman dari UI, dia jurusan sejarah. Itu sambil bercanda teman-teman ngeledekin gitu. Enak ya lu ngafalin doang gitu, padahal enggak gitu ya. Karena kita dulu kan tahun berapa Pangeran Diponegoro meninggal misalnya seperti itu gitu. Nah, sebenarnya sejarah yang sebenarnya adalah mempelajari perilaku masyarakat atau budaya, kemudian apa yang terjadi saat itu, misalnya perang, terus apa dampaknya ke perilaku atau kehidupan masyarakat, jadi apa cara pandang masyarakat. Habis itu apalagi yang terjadi, nah gitu, sehingga makanya kalau di negara maju sejarah itu benar-benar mereka apa simpan ya. Saya mungkin udah pernah cerita kalau di Leiden ada satu ini apalagi di Belanda ya satu apa museum di mana justru apa namanya semua yang barang-barang yang unik yang lama yang kita mungkin nggak punya di sini dari tanah Batak ada dari Toraja dari Bali ada semua di situ disimpan. Jadi di sana malah saya lihat. Kenapa? Mereka mempelajari itu apa namanya perubahan cara pikir melalui perubahan ininya budaya gitu ya perubahan ininya apa kejadian berupa seiringan dengan kejadian-kejadian gitu yang terjadi di suatu negara atau suatu apa di masyarakat kelompok masyarakat tertentu ya. Oke. Nah, di sini ini aplikasi jadi apply menerapkan kualitatif atau kuantitatif model kuantitatif atau dan kualitatif untuk bagaimana apa ya feedback atau apa namanya umpan balik itu ya bisa mengatur perilaku gitu ya. Feedback governs its behavior. Nah, jadi ya sama ya seperti kita juga. Di mana kita belajar dan siapa rujukan kita itu bisa mempengaruhi perilaku kita gitu. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini maksudnya. Jadi di sini
designing robust information feedback structure ya dan control policies. Jadi di sini merancang juga apa feedback atau umpan balik ya informasi-informasi, struktur dari informasi dan kebijakan kendali ya melalui simulasi dan optimisasi. Jadi gini, misalnya kayak kita di sini mempelajari sistem dinamis, lah untuk apa? Supaya kita bisa mempelajari membuat simulasi beberapa alternatif untuk apa yang mesti kita lakukan supaya outputnya itu yang terbaik. Yang terbaik biasanya diukur dari efisiensi dan efektivitas. Ya, ya yang paling mudah contohnya yaitu sistem pemadam kebakaran kan biasanya ada berapa skenario, skenario satu plan A, gimana plan B, plan C seperti gitu ya. Atau misalnya mau ada demo ya, sudah ada disimulasiin kalau seperti ini bagaimana menghandle-nya. Ya kan seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke. Ini kenapa kita belajar ini ya karena kita belajar pengelolaan lingkungan yang sangat dinamis dan tidak bisa dilepaskan dari perilaku masyarakat gitu ya. Makanya dibilang kan gini, kalau mau ini ya kita dekati tokoh yang disegani oleh masyarakat. Apapun yang dibilang sama gurunya orang nggak mau dengar, dia hanya mau dengar dari yang dianggapnya sebagai tokohnya, misalnya masyarakat, tokoh adat dan seperti itu. Masih banyak yang begitu ya di daerah. Tuh. Oke, artinya referensinya orang yang dia tokohkan gitu loh, ya. Makanya dibilang kadang-kadang masih nggak melihat ke luar. Tuh, dia hanya melihat referensinya orang yang dia tokohkan. Itulah yang terbaik, yang terbenar menurutnya gitu. Nah, gitu ya. Nah, sekarang apa sih yang menyebabkan sistem itu gagal? Nah, ya, di antaranya ya kegagalan mencapai tujuan, ya, yang nggak jelas gitu tujuannya. Karena nggak jelas tujuannya, ini lupa ya saya tambahin ya. Kurang jelas tujuannya, terus elemen atau komponen-komponennya dirancang secara kurang baik ya, nggak ada koneksi yang baik antara komponen di dalam sistem. Ya sama seperti kita aja di perusahaan atau di kantor kita gitu ya. Kalau antara staf itu nggak ada hubungan yang baik ya, kerjasama yang baik, nggak saling sinergi, ya otomatis outputnya tidak tercapai gitu ya, atau tidak memenuhi standar yang diinginkan. Kemudian juga bisa ini terlempar dari jalurnya istilahnya ya karena guncangan eksternal. Jadi ada dampak dari apa dan dampak eksternal ya akhirnya keluar dari jalur yang seharusnya dia tadinya mau mengikuti misalnya lewat jalan A atau caranya seperti ini metode A untuk mencapai eh, tujuannya, tapi ada dampak dari eh, eksternal. Kira-kira di apa sih contohnya Bapak Ibu? Misalnya bisnis ya. Nah, misalnya nilai tukar rupiah berubah, harga minyak dunia seperti itu. Ya, jadi berdampak gitu. Oke, secara inherent ya, ini tidak mampu memenuhi tujuannya, inherent ya, internal, atau berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan. Jadi ada yang nggak mau berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan. Dia tetap ngotot dengan yang dia lakukan. Jadi kalau seperti sekarang, misalnya Bapak Ibu tahu apa beberapa ya foto studio dulu Solo kan terkenal ya di Medan. Tapi seiringan dengan berubahnya waktu, nggak lagi kayak gitu gitu. Orang akhirnya sekarang ke foto studio apa tuh yang di ini yang udah di daerah apa Padang Bulan Setiabudi ya sekarang ya studio lupa saya namanya. Nah itu udah nggak lagi yang zaman dulu gitu ya. Ini udah dibikin foto studio yang orang pengen rame-rame, pengen ada latar belakangnya apa gambar-gambar pemandangan misalnya seperti itu. Itu ya karena eh, itu salah satu aja ya nggak mau berubah. Jadi dia tetap dengan dia merasa dulu dia paling berkualitas dianggap. Nah, seiringan dengan berubahnya waktu, keinginan apa selera masyarakat berbeda gitu, udah berubah. Lalu apalagi sih diantaranya kebijakan sistem yang dibuat sangat buruk. Nah, dan ada juga yang lain-lain masih gitu ya, Bapak Ibu. Mungkin kalau ada misalnya pendapat silakan. Ini referensi yang saya ini ya. Masih banyak lagi yang menyebabkan kegagalan dari sistem gitu ya. Mungkin di Bapak Ibu juga ada pengalaman mungkin di kantornya apa sih yang membuat gagalnya ini apa sistem itu di perusahaan atau di tempat Bapak Ibu bekerja ya. Ada selain ini. Oke.
Nah, ini ya, jadi kita ini yang paling sederhana itu, yang paling dasar adalah tentang berpikir linier ya. Jadi kita ini ada informasi, baru kita bertindak ya, mengambil tindakan, habis itu ada konsekuensi. Tuh, ya. Kemudian, nah sementara kalau sistem itu perilaku dinamisnya seperti ini. Informasi, ada tindakan, ada konsekuensi ya seperti tadi. Nah, tapi istilahnya kadang-kadang apa sih yang bikin dia ini gagal? Ya, keterlambatan dalam hal pengetahuan seperti saya bilang ya, informasi, terus dia nggak update gitu. Kita tetap seperti yang kita dari awal yang kita ketahui gitu. Tidak apa ya. Jadi terlambatlah untuk informasi-informasi yang terbaru. Terus ngambil tindakan, tapi terlambat menentukan pilihan. Gitu ya. Itu konsekuensinya keterlambatan dalam mengantisipasi keadaan. Jadi ini teori ya, Bapak Ibu masih teori tentang perilaku dalam sistem. Ini umumnya seperti ini. Ya. Ya, sebenarnya ini juga bisa kita apa? Bisa dipakai untuk menganalisis kejadian-kejadian dalam sistem pengelolaan lingkungan. Misalnya tentang banjir ya. Ya kayak kemarin ya, tiba-tiba banjir nggak pernah-pernahnya di Medan sampai gitu ya. Nah ini apa sih? Jadi orang macam lah ya komentarnya adalah, iya wali kotanya sih cuman nyuruh-nyuruh apa nggak bikin ini bikin itu gitu loh. Bertahap kayak macam aja komentar orang gitu ya. Ya banyak proyek sih maklum mau habis ininya katanya segala macam. Artinya nggak tahu lah kita ya. Tapi orang kan dari sudut pandang yang berbeda-beda menilainya. Nah, ini ya oke ya, elemen penting dalam perilaku sistem. Sebentar ini saya screenshot dulu ya, elemen penting dalam perilaku sistem. Ini ada jeda waktu dalam merespons, seperti tadi ya, ditunda atau dalam membuat keputusan sebagai yang berdampak pada sistem. Kemudian kadang-kadang ya ini keterlambatan ya, kurang kurang apa ya, kurang antisipatif, kurang cepat gitu. Tapi ada juga yang karena tindakan yang berlebihan, lebay istilahnya ya, lebih kuat daripada yang dimaksud. Sebenarnya cukup targetnya hanya 1 meter, dia sampai lebih dari 1 meter misalnya gitu. Padahal belum dibutuhkan. Ya, kayak gitu. Oke, masih teori ya Bapak Ibu. Nah ini pendekatan sistem dinamis. Kita sebenarnya gini, definisikan masalah dulu, lalu pemahaman nih sorry ya salah ketik, pemahaman masalah dan deskripsi sistem, kemudian analisis kualitatif ya, model simulasi dan pengujian model. Sebetulnya sih kalau di S2 sini nggak sampai memodelkan ya. Di S3 baru ada pemodelannya. Tapi di sini kalaupun memodelkan kita hanya apa eh, sub dari sistem aja ya. Kalau S3 harus semua holistik. Oke, sehingga harus dilakukan simulasi yang cukup besar ininya ya. Apa namanya apa rangkumannya, jangkauannya ya. Rancangan kebijakan dan uji implementasi. Namanya juga simulasi. Kalau di simulasi itu percobaan ya Bapak Ibu, lalu diuji gitu. Mana yang terbaik? Oke. Nah, itu menurut ini nih, siapa namanya? Ya. Oh iya. Tapi ada lagi yang lebih lengkap. Ini harus saya tuliskan juga ininya sumbernya ya Richardson namanya. Ternyata dia nggak cuma itu, tapi sistem dinamis itu kita harus identifikasi dan definisikan masalahnya, terus dibikin konseptual modelnya. Kadang-kadang lebih mudah ya dalam bentuk konseptual. Ya, Bapak Ibu. Lalu formulasi model, analisis perilaku model, kemudian diuji dan dievaluasi. Nah, kemudian dibuat rancangan kebijakan dan uji implementasi, terus dianalisis sesudah diimplementasikan kan ada hasilnya, ya, lalu dianalisis. Nah, kemudian baru penggunanya yang mana yang nanti artinya sesudah dianalisis, dievaluasi lagi, ada mungkin model-modelnya harus diupdate lagi, baru diimplementasikan. Dan balik lagi diulang ya, formulasi lagi, dan seterusnya. Jadi dia looping. Oke, ya. Terus di sini juga ada karakteristik dari katanya masalah yang berantakan menurut apa? Ini istilahnya messy problem ya. Mess itu kan messy berantakan ya dalam bahasa Inggris. Kenapa masalahnya jadi berantakan? Ya, karena namanya dinamis itu semua berubah ya. Kemudian ini karena apa? Karena
tightly coupled katanya. Jadi hanya hanya dari komponen-komponen itu hanya beberapa aja yang betul-betul apa bersinergi gitu. Harusnya semua, gitu ya. Terus ada ini ya tentang govern by feedback misalnya ya di apa ini kan dengan apa namanya umpan balik. Ya. Tapi keputusan kita ini kan di sini dinamis, tightly coupled ya, tightly coupled harusnya semua, tapi ini hanya beberapa aja yang apa bersinergi. Kemudian ini govern by feedback katanya. Tapi kemudian apa keputusannya itu hanya apa kata-kata doang gitu ya. Ya. Kemudian juga non-linear katanya ya, efeknya nggak selalu proporsional, jadi tidak selalu seperti regresi linear ya. Kalau ada pertambahannya itu, misalnya kalau ini 2 kali 2 4, habis itu berikutnya 8, 16 gitu, nggak selalu begitu ya. Jadi dia bisa non-linear, jadi nggak bisa apa tidak mudah di apa namanya diprediksi ya ke depannya bakal gimana gitu. Kemudian juga dibilang di sini history dependent. Jadi ini harus bergantung ke apa historical ini historical kejadian ya historical event lah ya. Jadi bergantung ke itu. Jadi di sini katanya you cannot unscramble your egg. Jadi misalnya ini nggak bisa kita apa ya? Memang udah harus bergantung itu. History itu sejarah itu banyak gitu ya, banyak komponen. Jadi kita nggak bisa harus dipadetin di apa namanya, pokoknya nggak bisa deh beberapa kejadian, tapi kita mau eh, satu aja misalnya nggak bisa ya. Ini yang bikin. Jadi dinamis karena semuanya berubah, tightly coupled. Jadi apa namanya diatur ya oleh adanya ini umpan balik. Kemudian juga tidak selalu linear. Kemudian juga dia selalu bergantung ke kejadian-kejadian sebelumnya. Gitu. Ya, ini lagi self organizing katanya. Ya, di sini apa namanya itu tergantung dari struktur di dalam. Kemudian adaptif bisa beradaptasi, ya kenapa? Jadi seiringan dengan berubahnya apa karakter manusia, sistem itu juga harusnya bisa beradaptasi, mengadaptasikannya. Counterintuitif, ya terlalu fokus ke apa yang kesulitannya, ke masalahnya daripada penyebabnya gitu ya. Jadi ada masalah bukan dicari ininya akar masalahnya gitu. Kemudian juga resisten dengan kebijakan, nggak mau berubah ya. Dia ya udah ini kebijakan saya ya nggak bisa dirubah. Jadi nggak apa nggak beradaptasi dengan situasi. Gitu. Jadi characterized by trade-off maksudnya ya ini eh, dia kalau misalnya makin kebijakannya makin terlalu banyak, complicated, ya membuat orang sebenarnya makin jadi bukan jadi makin baik ya perilakunya malah jadi makin eh, buruk di sini maksudnya bahwa lebih besar kemungkinan adanya pembangkangan ya karena sulitnya gitu terlalu tinggi ini level kebijakannya atau tuntutan dari eh, mungkin stakeholdernya gitu ya atau pengelolanya pimpinannya. Oke, jadi komponennya yang paling utama adalah ini ya jangka waktu, Bapak Ibu ya. Biasanya ini perilaku dinamis itu bisa dilihat dari grafiknya ya biasanya. Jadi jangka waktu, periode waktu di mana masalah muncul dengan sendirinya. Kemudian pola perilaku ya yang selalu menjadi rujukan dan selalu merujuk ke grafik dalam mendeskripsikan, mendefinisikan dan menganalisis masalah. Jadi dia hanya merujuk ke situ aja gitu. Oh ini ada perubahannya begini, udah gitu. Ya, tidak melihat dari sisi lainnya, hanya melihat dari situ aja. Gitu. Tapi bukan kenapa dia berubah, gitu ya. Kenapa dia berubah begini? Kenapa dia berubah seperti ini? Ya, ya kalau orang hanya melihatnya dari sisi apa? Seperti misalnya eh, kecepatan kelahiran ya, kenapa menurun misalnya? Harusnya kan gitu, nggak ngelihat, tidak hanya melihat grafiknya, tapi ada apa yang di balik itu gitu, apa penyebabnya? Ya ini ya, contoh.
Gitu. Terdapat pertumbuhan penduduk secara eksponensial di Jakarta sejak tahun 2000 sampai 2020 yang menyebabkan kerusakan perkotaan. Jadi dilihat gini ya. Kemudian apalagi terdapat pola berulang sebaran penyakit demam berdarah pada anak antara usia 1 sampai 10 tahun di suatu daerah A pada tahun 2000 sampai 2010 yang mengakibatkan kematian anak. Cuma melihat itunya aja, tapi harusnya ada apa penyebabnya ya untuk supaya jangan berulang lagi pola itu. Misalnya seperti itu. Oke, ya masuklah kita ke tantangan dan hambatan dalam pengelolaan suatu sistem. Ya. Jadi semua tergantung, kalau dinamisnya itu terlalu kompleks misalnya ya, kompleksitas dari perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sistem itu. Ya. Kemudian informasinya terbatas, limited information. Confounding variables and ambiguity ya maksudnya di sini. Variabelnya itu banyak sekali dan apa namanya ya co-founding ya masih jadi saling penemuan variabelnya ya sangat banyak dan mungkin nggak bersamaan dan kadang-kadang tidak ada hubungan satu dengan yang lain gitu. Kemudian bounded rationality, rasionalitas yang terbatas sama mispersepsi ya, artinya feedback atau umpan baliknya itu dipersepsikan secara salah gitu ya. Kemudian juga ini flawed cognitive map. Jadi secara kognitif ininya kurang tepat ya, salah menginterpretasikan kejadian-kejadian itu peta kejadian misalnya. Kemudian error juga tentang dinamik ya, erroneous kesalahan pemahaman juga tentang dinamik. Unjustified reasoning, jadi dia punya alasan yang bias ya, judgmental errors and bias. Jadi dia bias subjektif ya, subjektif. Udah gitu defensive routines katanya ya, interpersonal impediments to learning. Jadi ada orang yang memang defensif menutup diri untuk adanya kritik atau perubahan gitu. Nah ini ya. Jadi di sini kalau kita lihat, jadi bukan cuman memang ini nggak bisa dilepaskan dari masalah perilaku ya, masalah sudut pandang, masalah itu terkait dengan masalah sosial maksud saya ya. Subjektivitas itu kan sangat tergantung pada sudut pandang seseorang yang terkait dengan lingkungan dia dan kemudian juga pendidikan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian implementation failure. Jadi ada kesalahan dalam atau kegagalan dalam mengimplementasikan. Tuh. Oke. Nah, ini contoh ya, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu, itu masih teori ya. Tapi ya inilah nanti kalau misalnya bikin tesis, ini salah satunya poin-poin ini nanti bisa menjadi untuk Bapak Ibu sebagai latar belakang masalah misalnya, mungkin ada di antara ini. Itu ya, Bapak Ibu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, yuk kita masuk ke contoh ya, sistem populasi. Sistem dinamik dari suatu populasi. Model dinamik. Ya. Ya, kita lihat dulu dong apa sih definisinya populasi gitu ya. Jadi populasi itu adalah kelompok kolektif organisme dari spesies yang sama ya, tinggal di tempat yang sama pada saat yang sama. Ya. Ya, jadi ini sistem sederhana yang hanya terdiri dari kecepatan kelahiran, jumlah kelahiran dan outputnya jumlah populasi. Belum masuk tuh mortalitas ya, kecepatan kematian belum masuk. Yang sederhana hanya ini. Jadi nanti kalau Bapak Ibu misalnya mau bikin pakai software, ada software SIM ya, Power SIM. Bisa saya share nanti ininya, tapi silakan menginstall sendiri. Maksud saya belum tahu sih cocok atau enggak ya dengan laptop Bapak Ibu ya. Tapi ada nanti saya share di satu Google Drive beberapa aplikasi yang misalnya nanti akan digunakan juga software quantitative management ada ya.
Kalau di MacBook ini kebetulan saya nggak bisa ya, tapi ada kalau dipakai HP yang gitu ya semua bisa ini ya. Hanya Mac aja yang nggak bisa sih. Ada ini mesti beli semuanya gitu. Sebenarnya yang ini yang versi gratis yang bisa sampai 20 atau 30 variabel ya lumayan ya. Kita mah nggak bakalan sampai segitu gitu ya. Apalagi buat tesis ya, nggak sampai segitu. Yang kita teliti misalnya ya. Nah, ini jadi di sini birth rate ya ditulis ini pakai power sim nih ininya apa namanya logonya ya. Di birth-nya ini jumlah ya, jumlah yang lahir, ini populasi. Jadi nanti sampai di sini di yang bulat ini jumlah populasi ditambah eh, jumlah populasi dikali kelahiran. Oke, nah itu tadi baru satu ya namanya peubah variabel ya. Variabel itu bahasa Indonesia kan peubah ya. Peubahnya hanya birth rate. Nah kalau di sini sekarang jadi dua ya, ditambah dengan kecepatan kematian. Kecepatan kematian dan kecepatan kelahiran. Jadi Bapak Ibu, ini yang sederhana, mungkin pada udah pernah ya belajar ini semua juga ya, cuman untuk mengingat kembali, hanya dua variabelnya ya, yang bervariasi gitu ya, yaitu kecepatan kelahiran dan kecepatan kematian. Kalau jumlah yang lahir dan jumlah yang meninggalnya kan tergantung kecepatan kematian dan kecepatan kelahiran. Dan bergantung ke jumlah populasi awalnya, pada awalnya. Gitu. Ya, masih simpel ya, Bapak Ibu. Ya, ini sekarang ya faktor yang mempengaruhi ukuran populasi. Udah nambah lagi ini ya. Ininya tadi kan cuma kelahiran, kematian. Tambah lagi peubahnya, imigrasi. Ya, jumlah populasi yang memasuki suatu daerah. Kemudian migrasi atau emigrasi. Jumlah populasi yang meninggalkan suatu daerah. Nah, ini ya. Ini memang kalau banyak sekali sih yang bisa diteliti tentang ini bukan cuma manusia ya. Misalnya burung ya, ada kejadian di suatu daerah berubah cuaca menjadi musim dingin, nah dia terbang rame-rame, pindah eh, bermigrasi ke tempat lain. Itu ya menarik itulah alam ini ya, fenomena alam menarik itu. Dia pindah. Makanya ketika ada kalau di Jepang kan sering gempa ya, Taiwan gitu. Mereka udah ada bikin untuk antisipasi ya, kira-kira misalnya pakai hewan juga ya. Bikin kalau itu hewan itu di suatu daerah pindah, oh ada kemungkinan karena akan terjadi gempa gitu ya. Jadi udah tahu gitu ininya masyarakat setempat atau pemerintah yang terkait untuk memberikan warning ke masyarakat ya. Di Taiwan juga gitu. Ini di Taiwan eh, apa namanya di hotel itu selalu ada lampu yang digantung. Kan udah nggak musim lagi sekarang. Rupanya seperti itu. Jadi begitu ada kejadian gempa, dan lampunya goyang-goyang. Langsung ini gitu. Bisa ngambil tindakan. Gitu ya. Nah, itu di daerah-daerah yang rawan gempa sudah ada gitu. Bagaimana caranya mengantisipasi. Artinya apa? Yang mau saya katakan di sini. Juga bahwa ya alam itu ngasih tanda juga gitu ya. Seperti itu. Misalnya hewan semua pada lari ya, minggat. Ya itu kan ada pertanyaan. Rupanya mau kejadian di situ ada bencana alam. Entah longsor, entah gempa. Oke. Nah ini karakteristik populasi itu kepadatan, yaitu jumlah orang per unit luas. Misalnya jumlah penduduk per 1 km². Terus penyebarannya, ya penyebaran individu pada daerah dengan luas tertentu. Nah, ini ada standarnya nih, ya menurut ininya dunia berapa sih sebetulnya jumlah orang per unit luas untuk yang apa namanya, yang masih mana dia? Tuh. Yang masih eh, biar bisa hidup nyaman gitu ya, masih nyaman hidupnya. Karena kenyataan ya nanti juga makin banyak belajarnya ya Bapak Ibu. Pelajarin aja, perhatiin aja kalau di daerah yang padat penduduk, otomatis biasanya ada konflik horizontal itu lebih tinggi ya, lebih tinggi. Itu sudah alamnya ya, karena berkompetisi gitu.
Makanya dibilang juga kalau di hutan rusa dibiarin kan rusa itu cepat sekali berkembang. Ya kalau nggak ada singa, nggak ada yang menerkam segala ya rusak juga otomatis gitu ya. Memang sudah itu alamnya ya, ekosistemnya udah ada gitu. Hmm? Eh, eh. Oh bentar ya, bentar ya, sebentar ya. Ada ini, ada yang datang bentar aja. Basa-basi. Ini deh. Kerja dari rumah ya. Kalau dulu waktu baru COVID, intervensinya paket, katanya. Beli online ya, belanja online. Oke, ini tetangga barusan, soalnya dia nggak tahu sih kalau kita Sabtu juga kerja gitu. Oke, baik kita lanjut ya Bapak Ibu. Ya ini jadi penyebaran individu pada daerah dengan luas tertentu. Lanjut ya. Nah ini distribusinya itu ada 3 jenis. Kalau populasi ya Bapak Ibu, ada acak, ada uniform atau seragam, ada berkelompok. Itu ya populasi. Nah aku nggak tahu nih ya kalau kita manusia ini gimana ya. Ada juga kan yang uniform, ada yang acak, tergantung ya di daerah mana. Ya, jadi masih ada yang uniform di daerah-daerah terpencil, yang dia tidak mau lain dia tidak kayaknya tidak mau terganggu apa namanya tradisi mereka dengan masuknya orang lain. Ada saya lupa ya kemarin, tapi ada saya simpan nanti saya ingat ya. Di daerah terpencil eh, di atas ya di daerah apa di atas, pokoknya Eropa atas ya di utara. Jadi dia pulau kecil, nggak mau dia ada dimasukin nama mau agama kayak mau apa gitu. Jadi di pokoknya kami udah begini dari dulu dari nenek moyang kami gitu. Jangan ganggu dengan politik dan lain-lain. Itu seperti itu. Ya, itu mungkin dia namanya apa eh, uniform kali ya. Mereka udah punya ini sendiri gitu ya. Kemudian ada yang klump juga berkelompok. Tapi kalau kita sih sekarang Indonesia sudah acak ya di mana-mana. Nggak ada lagi yang satu ini. Hanya satu apa komunitas yang sama ya populasinya. Oke, tapi kalau di sini, kalau dikaitkan dengan distribusi ya, ini sebetulnya bukan soal apanya, bukan soal eh, uniform budaya ya, tapi ininya apa jarak ya, jarak antar individu. Gitu, ya, apa sih contohnya ya? Kalau manusia mah nggak bisa dibikin disuruh seragamnya duduk, kecuali dulu waktu COVID, kita kan harus paling tidak 1 meter jarak gitu ya, katanya. Nah, kalau ini hewan ya, contoh nih seperti ini. Ternyata, nah ya, kalau penguin itu jalan bareng ya, jalan bareng, jarak antara yang satu dengan yang lain itu di sini kira-kira 0,7 meter. Nah, itu kan luar biasa hebat ya. 0,7 meter penguin itu. Nah, ini nggak tahu ya. Itu sudah apa secara alam ternyata ya. Nah, kalau yang random, yang contohnya yang mudah ya bunga ya, nggak bisa ini berjarak-jarak gitu ya. Nah, ternyata yang berkelompok itu adalah gajah misalnya, ya, singa juga ya berkelompok. Jadi mereka juga kalau kita perhatikan ya, kalau ada Bapak Ibu misalnya yang tertarik memang tentang ini, singa itu juga berkelompok, jadi seperti ada geng-gengnya juga gitu. Nanti kalau ada yang mengganggu dari kelompok lain, nah ini satu kelompok ini ada juga ininya istilahnya kayak di kita ketuanya, mungkin premannya lah ya seperti gitu ya. Itu yang akan menyerang gitu, menyerang yang kelompok lain kalau mengganggu kelompoknya. Nah ini ya. Jadi sebenarnya inilah misteri alam ini yang luar biasa gitu ya tadi. Nah, ini distribusi ya dalam konteks populasi. Oke, distribusi populasi. Nah, ini distribusi uniform ini seragam, jadi menyebar di suatu daerah secara merata. Ya, dalam distribusi seragam, individu terpisah dengan jarak yang sama. Jadi di sini distribusi terkait dengan jarak ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau bicara lagi dengan terkait dengan tradisi dan lain-lain,
Ya, itu ada lagi ininya. Udah ada apa eh, penelitiannya tentang itu. Ya, oke. Nah, ini uniform, nih ya. Jadi ini sebenarnya katanya ini seperti ini kan di gurun ya sebetulnya ya ada di gurun tapi dia masih bisa tumbuh tapi berjarak. Nah gitu. Jadi menurut penelitiannya ini memang bukan diatur orang di gurun liar ya, tapi memang kebetulan pola apa makanan dari tanah itu, istilahnya sumber dayanya, sumber makanannya ya seperti ini juga. Jadi si tanamannya otomatis bertumbuh apa di mana ada makanan gitu. Akarnya itu ya mengikuti pola di mana ada eh, sumber makanan untuk tanaman itu. Nah ini ya. Jadi memang ini sampai segini-gininya gitu dari negara yang maju ya karena dia udah banyak sekali dana penelitian ya sampai ke sini yang begini-begini pun mereka teliti gitu survei ya mau-maunya gitu ya ke laut juga sampai ke dalam gitu ya ke apa nyelam terus di daerah-daerah yang seperti ini yang tandus untuk mendapatkan ya seperti ini ya hal-hal seperti ini. Oke. Nah, kalau random ini ternyata ya menyebar sesuatu tanpa pola tertentu. Ya, bisa seperti ini. Jadi setiap individu bisa jarak yang acak antara satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi ya kalau random ini ya susah untuk di ini kan ya, di apa di dicek jarak antar antar individu ya susah kita ini kan karena banyak sekali tergantung jumlah individu. Kalau cuma 5 10 masih bisa kita cek satu-satu yang satu 0,7 yang satu 0,3 gitu. Tapi kalau ini sampai ratusan ribuan susah ya. Nah, cuman nah lagi-lagi ya makin canggih teknologi sekarang dari atas dari drone pakai drone difoto gitu petanya ya untuk melihat gitu. Ya untuk apa sih kayak kurang kerjaan gitu kadang-kadang kita mikirnya untuk apa? Ya tetap juga melihat apakah di daerah yang lebih padat ini di situ ada sumber daya alam yang apa bisa digunakan mungkin untuk kehidupan manusia gitu. Sehingga di situ berkelompok si tanaman ini. Nah, itu loh. Ternyata sampai segitunya gitu ya. Mau dicek ada apa sih di situ? Kok berkelompoknya di situ gitu. Ya emang ujung-ujungnya akhirnya rusak juga jadinya kan sumber daya alamnya gitu karena untuk akhirnya nanti dipakai, dikorek, dicek gitu. Ya apa boleh buat ya manusia bertumbuh terus sementara luas lahan nggak bertambah gitu. Oke. Nah, ini yang berkelompok, ya, berkonsentrasi pada satu daerah, individu dikelompokkan bersama. Ini gajah ternyata ya. Burung penguin juga, tapi mereka per kelompok itu distribusinya seragam. Jadi per kelompok itu jaraknya 0,7 meter rata-rata. Ya, jarak orangnya ya, bukan jarak antar kelompok. Jadi mereka juga berkelompok-kelompok. Singa juga gitu. Hanya gajah jaraknya ya acak aja biasa aja gitu loh. Kalau penguin ini yang apa? Sampai sekarang apa masih jadi misteri juga hebat sekali gitu kok bisa mereka per kelompok itu jarak antar individu bisa sama gitu ya apa sih ya, mungkin mungkin sudah ada apa kajian-kajian tentang itu ya oke nah ini ya jadi selain kecepatan kelahiran ya Bapak Ibu kecepatan kematian juga ada yang namanya daya dukung lingkungan itulah yang jumlah individu suatu populasi yang dapat didukung oleh lingkungan dalam konteks makanan, ruang terbuka, dan tempat tinggal. Siap, makanya kalau udah makin padat penduduk ya, alam itu nggak bisa lagi ngedukung. Itulah yang kadang-kadang jadi terjadilah bencana ya, bencana alam. Dia nggak sanggup juga, ada batasan, batas kesanggupannya. Nah, jadi kalau kita lihat nih, ya sebenarnya nggak cuma ini, ya Bapak Ibu juga bisa tambahin ya, misalnya di suatu daerah, apalagi sih itu yang berhubungan dengan populasi yang menyebab apa berdampak ke peningkatan populasi maupun penurunan populasi. Ya, di sini sih ada ini sumber dayanya, kemudian harapan hidup, kemudian apa desired family size, apa ukuran apa keluarga yang diinginkan. Makanya dulu zaman Orde Baru
itu diharap apa ada keluarga berencana ya, gitu. Hanya boleh 2 anak katanya. Saking sudah padatnya. Gitu. Tapi sekarang di negara-negara maju mereka kekurangan generasi muda. Ya, ya gitulah nanti akhirnya berputar ya dunia ininya seperti itu, dinamis. Nanti akhirnya malah sekarang kayak di negara maju itu yang punya anak kalau melahirkan dikasih sekian ribu dolar untuk supaya apa memotivasi gitu. Kekurangan. Sementara mereka punya banyak dana, banyak apa riset-riset untuk pengembangan teknologi sehingga dari negara berkembang diambil anak-anak muda. Ayo nih saya kasih beasiswa, lanjut S2, lanjut S3. Sebenarnya sama aja dengan dia ngasih gaji sebagai asisten riset gitu. Tuh ya. Ayo magang di sini karena udah nggak ada lagi yang saya tahu di Jepang banyak juga seperti itu. Ditawarin gitu ya. Magang di sana dan kemudian jadi dari kita yang pindah-pindah ke sana itu akhirnya ya senang malah nggak mau balik gitu. Kan pastinya yang di sana yang orang yang punya kompetensi juga. Akhirnya kebanyakan sudah nyaman di sana gitu ya. Itu. Jadi ada juga ininya dampaknya. Makanya LPDP itu harus ada perjanjian kalau sudah selesai pulang gitu. Oke. Supaya dia bisa apa berkontribusi untuk kemajuan bangsa ini juga. Nah, ini kalau ditambah nih, jadi di sini ini populasi, nah ada lingkungan, ada ekonomi ya, economic growth. Ya bisa nih banyak nih Bapak Ibu kalau mau di apa dilihat ya banyak sekali. Cek aja di ini di Google ya misalnya ya, Google lihat image-nya ya, misalnya image-nya apa namanya sistem population system. Jadi ada banyak yang komplit, ada yang komplit sekali sampai complicated ya kompleks sekali banyak termasuk ya masalah sosial, politik, ekonomi, lingkungan masuk semua. Nah ini yang paling sederhana ya, ini perubahan dinamika jumlah populasi. Ini nggak pakai D ya, kalau D itu untuk yang fungsi yang kontinu, ini pakai delta karena dia diskrit ya jumlah populasi. Ini kecepatan kelahiran, kecepatan peningkatan imigran, misalnya ya, dikurangin kematian, dikurangin yang emigran, emigrasi yang keluar. Ya. Oke. Nah, pada umumnya dibandingkan jumlah yang lahir dan yang apa yang mati, ya jumlah yang ini kecepatan imigran dan apa yang berimigrasi, emigrasi itu sedikit ya minimumnya, nggak banyak. Khususnya karena banyak ada kalau antar negara banyak peraturannya ya macam-macam syaratnya. Oke, nah ini lagi ini kalau ini ya eksponensial jumlah populasinya ya. Jadi ini udah masuk ke ini ke apa jumlah populasi yang kontinu ya. Potensi biotik itu R-nya kapasitas reproduksi maksimum dari organisme jika tersedia sumber daya tak terbatas. Nih. Tapi kalau ada kalau sumber dayanya terbatas, ada nanti namanya daya dukung lingkungannya. Oke, kita lihat di sini ya, masuk ke sini. Nah, ini K adalah carrying capacity atau daya dukung lingkungan. Jadi ini yang kita lihat di sini yang Bapak Ibu fokusnya ke jumlah populasi per daya dukung lingkungan. Ya, jadi sebenarnya perubahan jumlah populasi per waktu itu adalah kecepatan kelahiran, ini dia namanya biotik potensial, kecepatan kelahiran dikali jumlah ini apa namanya jumlah penduduk pada awalnya dikurangin ya ini ya kecepatan kelahiran dikali jumlah penduduk apa dikali jumlah penduduk dibagi apa namanya daya dukung lingkungan. Kira-kira seperti ini. Jadi nih seperti ini ya. Kalau kita lihat naik terus ya jumlah penduduknya. Karena yang kematian itu lebih sedikit daripada yang lahir. Ya. Naik terus. Nah, ketika daya dukung lingkungan itu di garisnya di sini, ini walaupun lahir, nanti biasanya yaitu secara alam ya, ada aja kejadian-kejadian yang misalnya longsor lah, menyebabkan banyak kematian ya. Tetap dia akan balik ke jumlah yang sesuai yang lingkungan mampu mendukungnya gitu ya.
Nah, ini juga. Oke, ini contoh ya. Carrying capacity. Nah, di sini ini ya putih ya garisnya, cuman agak kurang tebalnya carrying capacity. Ini kemudian ukuran populasi yang stabil. Nah, ini resistance. Jadi di sinilah dia bisa apa? Bertahan ya. Karena adanya keterbatasan ini ya, keterbatasan air, terus ruang, ya tempat makanan, terus adanya predator, kemudian adanya penyakit dan lain-lain. Ini cuma contoh, Bapak, Bapak Ibu ya. Ini namanya environmental resistance, resistensi lingkungan. Ya. Jadi itulah yang bisa disediakan untuk di sini sampai ukuran stabil ini. Emang udah alamnya seperti itu. Oke, jadi di sini jumlah populasi yang dapat dipertahankan oleh lingkungan selama periode waktu tertentu ditandai oleh sumber daya terbarukan, jadi ada air, cahaya, ya, dan tak terbarukan, bumi, ya, bumi kita nggak bisa diperbesar, Bapak Ibu. Ya. Ya, kalau caranya, kalau untuk tinggal makanya sekarang jadi ke atas ya horizontal, dibuatlah bertingkat, rumah-rumah bertingkat, apartemen seperti itu. Jadi sekarang kalau ini tanah nggak ada kurang ya di Thailand. Thailand itu sawah itu bertingkat gitu. Jadi bukan kayak di kita ini, ya, tapi sudah bertingkat. Terus eh, kalau Bapak Ibu lihat di misalnya cari aja di Google ya bisa lihat itu di Cina khususnya apartemen ya tingkat satu ada halamannya luas ada ini kebun. Tingkat dua harus ada kebun. Tingkat tiga ada kebun. Tidak harus taman yang bunga gitu-gitu, tapi menghasilkan buah dan sebagainya. Gitu ya. Makanya kayak Thailand, walaupun dia kecil, setahu saya dia bisa mengekspor beras ke seluruh dunia. Jadi kita ke Belanda cari aja restoran apanya Thailand. Ke Australia ada di situ. Di Amerika ada. Sampai pandan yang gitu aja ada yang di kaleng gitu ya. Pandan, apalagi ya, pokoknya yang kita di sini yang sama lah ya. Ada semua. Gitu. Terasi juga ada namanya shrimp paste ya, pasta udang. Seluruh dunia, Bapak Ibu. Itulah akhirnya ya teknologi juga gitu. Entah bagaimana mereka bisa mengekspor ke seluruh dunia. Padahal besarnya Thailand itu mungkin satu apa ya paling Sumatera Utara lebih besar dikit lah gitu ya, nggak sampai se-Indonesia. Hebatnya. Oke, nah ini ada kurva bertahan hidup ya seperti gini. Grafik, sorry, grafik jumlah individu yang bertahan pada setiap interval usia vs waktu ya. Nah, jadi eh, tapi kalau sekarang di Indonesia ya sudah kalau nggak salah harapan hidup itu udah di atas 70 ya. Seiringan dengan adanya kemajuan zaman yang masih kemakmuran udah makin kesadaran kesehatan masyarakat dan juga apa sumber daya ya udah makin baik, makin bagus, makin meningkat juga walaupun nggak bisa kita ingkari tetap ada yang kemiskinan ya. Dan kadang-kadang ini eh, nggak ada sih yang sempurna ya, nggak gampang juga mengelola negara, apalagi kayak kita ya di Indonesia ini. Kemudian bukan cuma ini di negara maju juga masih banyak aja yang miskin. Nah karena apa? Malas ya. Ada juga. Jadi bukan selalu karena mengharapkan bantuan dari pemerintah gitu mau disuapin. Memang malas aja. Selalu ada itu. Ya. Tapi sekarang life expectancy di Indonesia itu udah tinggi. Nah, kalau kayak di Jepang gitu ya udah 80 sekian gitu. Karena di sana masih banyak orang yang sampai di atas 90 hidupnya. Gitu ya. Nah, ini lu populasi dalam sistem yang lebih luas ya dan kompleks ya. Sini Bapak Ibu. Nih kita bisa lihat ya. Di sini malah ada resiliensi sosioekonomi semuanya. Tapi yang penting di sini adalah kita lihat antar komponen itu garis yang ada panahnya. Jadi ada arah. Ya, Bapak Ibu, itu sistem itu harus begitu. Yang mana yang berdampak negatif, yang mana yang berdampak positif ada semua. Oke. Nah, di sini kita lihat ya. Nggak cuma ini kan satu contoh aja. Banyak sekali dari sudut pandang yang berbeda ya, bukan hanya ini mungkin orang ekonomi karena dia mau berfokus ke
resiliensi sosial dan ekonomi. Tuh, ya. Ini semuanya. Nah, kemudian di sini juga ada nih promotion of enclosures by NGO ya. Apa namanya? Yang non government organization. Ada sekarang kan udah banyak lembaga apa LSM ya yang bisa berpotensi untuk membantu pemerintah juga untuk eh, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Walaupun tidak bisa kita ingkari, banyak juga yang akhirnya ya cari duit juga gitu loh, berkedok LSM, ya ujung-ujungnya cari duit juga. Orang dia juga masih cari makan gitu, boro-boro mikirin orang gitu ya. Nah, ini, jadi cuman kalau memang rasionya, ini kan banyak juga pernah jadi kontroversi ya. Cuman kalau misalnya dia memang misalnya membantu ya terus dapat bantuan kan masuk dari negara maju 1 M, dia ngambil 10%. Mungkin kalau masih rasionalnya untuk komisi, artinya untuk biaya operasional mereka mungkin masih masuk akal ya. Yang nggak masuk akal kadang-kadang lebih banyak yang mereka ini kan daripada yang didistribusikan ke masyarakat. Jadi banyak banyak aja yang bisa dikaji ya Bapak Ibu. Ini urusan ini satu bisa. Ini juga ya. Jadi ini ya cattle rates istilahnya, ini kan cattle apa ternak ya, ternak peliharaan. Kemudian juga insecurity political. Jadi kalau udah namanya dan politik-politik ya itulah yang susah diprediksi ya, tergantung siapa yang eh, melaksanakannya ya, siapa politikusnya dan apa apanya misinya gitu ya, targetnya. Oke. Ini Bapak Ibu ini contoh ya, economic stress dan lain-lain. Oke. Nah, ini pesatnya pertumbuhan populasi di suatu negara berkembang. Ini apa yang mempengaruhi? Di antaranya mitos yang menyatakan banyak anak, banyak rezeki. Dulu kan gitu. Ya. Terus alasan gender, belum punya anak laki-laki. Ya, terus saja gitu kan sampai ada anak laki-laki. Supaya ada yang meneruskan marga dan lain-lain. Tapi itu dulu ya. Kalau sekarang nggak gitu-gitu amat. Yang penting saya punya anak, mau 2, mau 3, tapi berkualitas. Dia bisa punya masa depan yang baik. Gitu. Ya. Karena udah banyak lagi yang berubah cara pikirnya. Kalau dulu orang punya anak mungkin supaya ada yang nanti saya kalau udah tua siapa yang ngurus saya gitu loh, kesian amat gitu ya. Nah, kalau sekarang enggak, ya udahlah kita kan nanti juga bisa di rumah jompo. Nah sekarang udah gitu. Kalau dulu kan, aduh saya nanti apa kata orang menderita masa kita di rumah jompo. Nah, sekarang udah enggak, orang udah banyak. Ya memang anak dikasih dari atas tapi dia berhak punya masa depan dia gitu. Saya harus mengantarkan dia untuk bisa mandiri. Bukan jadi perawat saya, bukan jadi penjaga saya gitu. Tuh, misalnya ya. Tapi tetap kayak di Cina, ini kalau ada orang tua yang terbengkalai, anaknya dapat hukuman masuk penjara. Jadi tetap sesibuk-sibuknya anak cari uang untuk keluarga, dia harus ngurus orang tuanya juga. Misalnya ditaruh di rumah jompo, lebih suka ketemu dengan satu apa komunitas ya. Nanti Sabtu dijemput misalnya. Udah banyak gitu. Ya, di rumah jompo lebih seneng malah mereka. Sama-sama olahraga, macam-macam kegiatannya. Ya, jadi berubah apa namanya cara pandang ya. Kalau dulu mungkin di kita masih banyak yang nggak nerima, kayak disingkirkan gitu. Tapi daripada terbengkalai, kesian juga gitu ya. Oke. Terus apalagi alasan ekonomi ya, pesatnya pertumbuhan populasi di negara berkembang. Alasan ekonomi ini artinya ya dia mau punya anak banyak atau tidak tergantung ekonominya gitu, kemampuan dia. Kemudian apalagi sih metode kontrasepsi yang kurang efektif. Terus pendidikan ya. Tuh. Ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu atau apa yang mau ini disampaikan misalnya pendapat Bapak Ibu silakan ya. Ya, nah, kalau online tuh kayak gini, tapi nggak apa-apa bebas aja silakan. Oke. Hmm. Ya. Jadi kalau ini ya, ini pesatnya pertumbuhan populasi ya menyebabkan ini overpopulated ini kayak kita ya overpopulated, masalah lingkungan, masalah sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan. Jadi hampir di semua ya. Di satu sisi ketika kita apa
Coba aja dipelajarin, dilihat-lihat ya sejarahnya. Negara dengan masyarakat yang banyak overpopulated sangat mudah diintervensi sama negara maju, bukan ngumporin ya. Kita lihat tuh intervensi. Terus melalui apa? Masuk, nyusup, merubah pola pikir. Apa? Dilihat di kita misalnya apa? Budayanya, agama, ya, pendidikan, bisa aja disisip. Akhirnya berantem aja antara kita. Coba lihat itu negara-negara yang sudah hancur semua karena adanya intervensi negara maju tanpa sadar. Ya, itu gampang dicekokin. Jadi bukan bukan itulah makanya inilah akibatnya. Makanya sekarang banyak sekali penelitian-penelitian yang mempelajari sub ya, apalagi banyak sih, kita nggak mungkin se-Indonesia gitu ya, banyak sekali ya, mungkin hanya khusus di provinsi ini gimana sih supaya eh, kesehatannya bagus, terus apa namanya dia sejahtera. Nah, dengan begitu biasanya berpikirnya jadi makin rasional. Biasanya kalau orang yang susah ya, akhirnya dia pikir dia berdoa terus, nggak kerja, dapat dari surga jatuh makanan gitu. Padahal enggak, kan? Akhirnya dia tetap aja lapar, akhirnya mencuri. Nah, gitulah kira-kira. Ya, akhirnya kriminalitas. Tapi bukan berarti ya karena dia susah sih, dia nggak apa kasihan, jadi kita wajar kita okekan gitu mencuri. Ya enggak dong. Tapi sebenarnya itulah perlunya lapangan pekerjaan. Ya. Jadi ini banyak sekali Bapak Ibu dari sisi sosial yang bisa dipelajari. Ini loh. Udah nyampe dong ke tugasnya. Jadi ini yang tadi ya Bapak Ibu ya. Ada 8 komponen ini. Nah, sekarang buat diagram hubungan sebab akibat dari komponen di atas. Dan dijelaskan bagaimana hubungan antar komponen yang berdampak pada lonjakan peningkatan jumlah penduduk ya Bapak Ibu. Jadi bisa Bapak Ibu misalnya, sorry, ini kan ada 8 nih ya. Buat tabelnya selain nanti diagram ya, tabelnya. Jadi lingkungan dengan sosial dampaknya apa? Lingkungan dengan ekonomi dampaknya apa? Kayaknya nggak bisa dikerjain cepat itu mah. Ya, ke pendidikan jadi ada tabulasinya. Apa berdampak apa? Gitu. Ya, Bapak Ibu, nah silakan mau ambil rujukan dari mana aja kan bebas ya. Nanti disubmit di sini supaya minggu depan bisa saya ini kan ya satu-satu kita diskusiin. Bisa dimasukkan kemari aja ya diagram. Ya itu sambil latihan bikin tesis. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kita sebenarnya masih banyak sih. Cuman ya itu kalau online ya gini lah, jadinya aku ngomong sendiri terus gitu. Oke, yuk sebentar ya, saya screenshot. Udah ada kan ya di chat box ya Bapak Ibu ya, di chat roomnya sudah ada saya share. Saya stop sharing dulu. Yuk silakan kalau ada yang mau bertanya ya Bapak Ibu. Oke. Jadi nanti di submit ke Google Drive ya sebelum hari Sabtu lah biar bisa nanti Sabtunya saya buka kita diskusiin sama-sama ya. Udah gitu nanti saya masukkan dulu yang saya bilang tadi file untuk pertemuan ketiga, keempat, kelima sudah saya buat semua. Udah diupdate ya. Taruh di Google Drive. Saya share nanti melalui Bu Regita. Google Drive-nya ya Bapak Ibu silakan download di situ ya. Yaitu karena biasanya ya. Ada pertanyaan Pak Edi? Silakan. Kalau nggak ada ya. Nah itu ya karena memang seperti saya bilang tadi, saya biasanya 5 pertemuan terakhir, jadi memang sudah aplikasi ya, aplikasinya. Ini diminta duluan, ya udah deh, saya update lagi, apa lah, gitu ya. Tapi nggak apa-apa juga ya, materi-materi yang lama bisa saya share juga di situ ya, silahkan. Mungkin untuk rujukan Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Masih belum jam 4 ini teh. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa lah. Kita bisa akhiri ya. Bapak Ibu silakan. Saya tunggu ya, nanti kita diskusiin Sabtu depan ya. Ini banyak yang nggak hadir, mungkin banyak yang nggak bisa ya. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya, Bapak Ibu. Sampai ketemu hari Sabtu minggu depan ya. Ya, Selamat Bu. sore. Yang sore ini. Ya, saya Kasih, Bu. sama-sama. Ya.
Olivia.